Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Ibu, para pemirsa dari program Sambang Sapa Sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga. Pada hari ini, hari Selasa tanggal 14 Februari 2023, kami beserta dengan tim Sambang Sapa Sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga mengadakan kegiatan pembinaan untuk kepala sekolah di putaran terakhir ini untuk Korwil Kecamatan Bukateja dan Kecamatan Kemang. Ini untuk Korwil putaran terakhir. Alhamdulillah tadi kita kumpul bersama di aula Korwil Camdindikbud Kecamatan Bukateja dan dihadiri lengkap oleh Korwil, pengawas, penilik dan semua kepala sekolah yang dari dua Korwil tersebut. Dalam kegiatan tersebut sama dengan kegiatan-kegiatan yang lain, saya mengajak kepada teman-teman kepala sekolah beserta seluruh jajarannya, baik tenaga pendidik dan kependidikan yang ada di masing-masing satuan pendidikan. Yang pertama adalah untuk meningkatkan etos kerjanya, meningkatkan kedisiplinannya, sekaligus melaksanakan berbagai program yang telah ditetapkan pemerintah. Bahwa Bapak Ibu kepala sekolah dan para guru itu merupakan abdi negara, abdi masyarakat yang berkewajiban untuk bagaimana melaksanakan semua apa yang menjadi tugas kita khususnya di bidang pendidikan. Dan saya juga mengajak kepada teman-teman bagaimana untuk mensukseskan program pemerintah khususnya di bidang pendidikan, karena menurut saya bahwa program pendidikan itu tidaklah mudah, tidaklah ringan, tapi ini merupakan tantangan yang menurut kami cukup berat, tantangan yang cukup berat. Dan tidak kalah pentingnya, saya juga mengajak kepada teman-teman untuk senantiasa menjaga, meningkatkan jiwa korsa kebersamaan, juga dalam rangka bagaimana untuk mensukseskan program pemerintah Kabupaten Purbalingga, apa yang telah dicanangkan oleh Bupati kita Ibu Diah Hayuning Pratiwi SEB Ekon melalui visi misi yang ada di dalam program beliau selama menjabat. Nah, ini menurut saya penting bagaimana keberlangsungan pendidikan, di mana beliau sangat konsen untuk mengembangkan pendidikan sebagai modal bagi masyarakat Kabupaten Purbalingga untuk bergerak maju ke depan menjadi lebih baik lagi. Itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya banggakan, semua capaian yang telah kita raih, saya sangat mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak dan Ibu sekalian. Tanpa kerja keras Bapak Ibu semuanya, tidak mungkin saya akan bisa mengkoordinasikan dengan baik pelaksanaan tugas di bidang pendidikan. Semua stakeholder pendidikan yang ada di masing-masing satuan pendidikan yang Bapak Ibu kelola. Kami mohon dengan hormat dan dengan sangat, pada saatnya nanti ketika pelaksanaan kegiatan lainnya, kami mohonlah ini bentuk sebuah tanggung jawab kita bersama untuk bagaimana kita saik keproyek holobis kutul balis bareng-bareng rangka untuk bagaimana mengentaskan pendidikan ini tidaklah mudah. Dunia pendidikan kita berkembanglah sangat cepat, berbagai aturan. Yang pertama, hubungan hierarki antara korwil dengan kepala sekolah. Dalam bentuk forum K3S sekalipun, evaluasi kami di tahun 2022, kami melihat ada kelemahan korwil dengan segala andahannya. Di sana ada pengawas, ada penilik dengan teman-teman K3S maupun teman-teman kepala sekolah. Karena apa? Karena tidak memahami terhadap aturan yang ada. Apalagi adanya perubahan struktur. Yang dulu yang namanya UPT, Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang diatur di Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga nomor 72 tahun 2016. Fungsi koordinasi tetap melekat sebagaimana korwil kesamaan dengan unit pelaksana teknis dinas. Yang membedakan hanya di bidang kewenangan. Ayo bangun kembali kebersamaan antara K3S sebagai salah satu wadah yang dibentuk oleh teman-teman kepala sekolah dalam rangka untuk menyamakan persepsi dan membuat rumusan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh organisasi itu sendiri. Tolong, ayo kita satukan kembali bahwa di sana ada fungsi korwil yang melekat kepada tugas pokok dan fungsi Bapak Ibu sebagai kepala sekolah. Yang keduanya Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di dalam korwil ada struktur lainnya, yaitu pengawas. Kalau melihat pada fungsi kepengawasan, pengawas sesuai dengan peraturan bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Kepala BKN. Ini cukup berat. Apalagi yang terbaru Bapak Ibu, ketentuan atau surat keputusan bersama itu mengikat sekali bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, fungsi pengawas di sana menjadi ujung tombak pelaksanaan peningkatan mutu pendidikan. Bagaimana kedisiplinannya, bagaimana sikap perilaku dan sebagainya. Ini menjadi salah satu tugas dari pengawas, kepanjangan tangan dari fungsi koordinator wilayah. Yang ketiganya terhadap penilik ini, tugas pokok dan fungsi penilik dengan angka kreditnya ini. Melaksanakan fungsi kepenilikan. Ini banyak sekali kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan yang menyangkut kepada kependidikan yang sekarang tidak tertangani. Contoh apa? Bimbingan, pembinaan, kepemudaan dan olahraga, yang itu juga masuk kepada ranahnya para teman-teman pendidik, termasuk kegiatan-kegiatan yang non formal di sekolah, misalnya ekstrakurikuler. Yang keduanya Bapak Ibu, terkait dengan tugas pokok dan fungsi kepala sekolah, terkait dengan peraturan Menteri Pendidikan nomor 40 tahun 2021 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah. Itu adalah yang melatar belakangi Bapak Ibu melaksanakan tugas. Yang namanya penilaian kinerja kepala sekolah dilakukan tahunan. Tidak ada yang mengatakan periodisasi penilaian kinerja kepala sekolah. Apalagi ketika berbicara saat ini, Bapak Ibu tidak diberikan beban untuk jam mengajar. Tugas Bapak Ibu diantaranya adalah tugas manajerial, tugas administratif. Saya kepengen betul melihat kredibilitas dari seorang penilai tim PKKS. Saya melihat betul. Dan ini akan kami buktikan tahun berikutnya. Berarti nilai nang Kalimana kayak apa? Besok mungkin berarti akan kami tempatkan di Kalimana untuk menilai di sana. Coba kita bandingkan dengan indikator yang sama, dengan standar penilaian yang sama, ini akan berbeda atau tidak? Yang keuntungan bagi teman-teman kepala sekolah, dengan penilaian kinerja kepala sekolah dilakukan secara tahunan,
Bapak Ibu dapat mengevaluasi secara dini perolehan nilai berdasarkan kinerja Bapak Ibu. Tugas pokok seorang penilai kinerja kepala sekolah adalah memberikan rekomendasi kepada pengawas bina damping. Kenapa harus seperti itu? Karena tanggung jawab pengawas bina damping adalah melakukan pembinaan kepada kepala sekolah yang nilainya masih rendah. Sesuai dengan Permendikbud nomor 40 tahun 2021, mekanisme pengangkatan kepala sekolah itu sangatlah mudah. Teman-teman hanya diprioritaskan untuk lolos secara administratif. Semua diserahkan kepada Badan Pertimbangan Kepangkatan dan Jabatan yang dibentuk oleh Bupati. Fungsi yang selanjutnya dari teman-teman kepala sekolah, Bapak Ibu diberikan tugas yang cukup berat dalam rangka untuk perencanaan program. Bagaimana yang diatur di dalam Perdirjen GTK nomor 5958 tahun 2022 tentang Juknis pengangkatan guru sebagai kepala sekolah, dan bagaimana pemilihan kinerja kepala sekolah sesuai dengan Permendikbud nomor 13 tahun 2007. Sebagaimana telah diubah dengan Permendikbud nomor 28 tahun 2010 dan nomor 35 tahun 2010. Yang pertama terkait dengan Bapak Ibu mempunyai tugas terkait dengan perencanaan program. Itu maksudnya Bapak Ibu harus menggelar visinya apa, misinya apa, target dari misi itu yang ingin dicapai apa, dijabarkan di dalam program kerja. Fungsi Bapak Ibu sebagai kepemimpinan, Bapak Ibu sebagai manajer dalam satuan pendidikan mempunyai fungsi pengambilan sebuah keputusan, termasuk disiplin jam mengajar dan disiplin berpakaian. Itu ada aturannya. Itu tercantum di dalam peraturan pemerintah tentang aparatur sipil negara. Hanya di dalam peraturan Bupati nomor 50 tahun 2021. Termasuk disiplin pada saat proses pembelajaran Bapak Ibu. Jam kerja kita adalah 1 minggu sebanyak 37,5 jam. Sekurang-kurangnya adalah 37,5 jam. Sedangkan pembagian tugas Bapak Ibu mengajar Bapak Ibu guru adalah sekurang-kurangnya 24 jam dan maksimal 40 jam dalam 1 minggu. Disiplin administrasi Bapak Ibu, di antaranya Bapak Ibu, yang pertama terkait dengan aset, disiplinnya terkait dengan administrasi yang menyangkut kepada administrasi pembelajaran. Melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan situasi dan kondisi di masing-masing sekolah. Baik itu situasi kondisi dalam artian peserta didik maupun gurunya. Itu harus disesuaikan. Bapak Ibu mempunyai fungsi pengawasan dengan peningkatan mutu atau kualitas pendidikan di satuan pendidikan yang Bapak Ibu kelola. Kalau melakukan supervisi tindakan kelas. Yang keempatnya Bapak Ibu sebagai kepala sekolah itu mempunyai tugas adalah mengelola manajemen informasi. Kita harus mengelola manajemen informasi di dalam satuan pendidikan itu sendiri. Staff meeting dalam rangka apa? Dalam rangka mengevaluasi pekerjaan yang sudah dilaksanakan dan merencanakan program atau mengingatkan program yang harus dilaksanakan oleh teman-teman guru. Mengambil prioritas dari 8 standar pendidikan walaupun semua harus dilaksanakan. Prioritas yang paling menunjang terkait dengan peningkatan mutu pendidikan di satuan pendidikan Bapak. Oke, pemanfaatan teknologi informasi saat ini. Sekolah kemarin tahun 2022 untuk dana dak kita ada 301 paket TIK, masih ditambah lagi 10. Oke. Tolong Bapak Ibu gunakan oleh guru-guru kita. Dengan catatan Bapak Ibu untuk mengelola seperti itu dengan administrasi yang bagus, ada pertanggungjawabannya, yaitu guru yang pinjam laptop atau Chromebook itu coba sih dicatat bon pinjam. Berbicara kompetensi Bapak Ibu dari masing-masing indikator, pahami mana yang menjadi faktor utama dan mana yang menjadi faktor pendukung. 68 faktor utama Bapak Ibu. Dokumentasi terkait dengan kegiatannya Bapak Ibu lemah kok. Dan saya kepengen ini tertata, betul. Ketika Bapak Ibu berkegiatan seperti itu dengan pembuktian seperti itu, saya yakin Bapak Ibu akan lebih dimudahkan dan bisa dipertanggungjawabkan. Peran seorang kepala sekolah.
yang tadi saya awal juga sudah menyampaikan bahwa salah satu peran teman-teman kepala sekolah dalam forum maupun dalam forum K3S maupun forum pribadi seorang kepala sekolah, salah satu menjadi peran utama adalah bagaimana Bapak Ibu untuk mempunyai persepsi yang sama terkait dengan tugas pokok dan fungsi. Aja nanti kepala sekolah yang satu dengan yang lainnya ketika saya berbicara tentang kedisiplinan aparatur sipil negara, baik itu yang PNS maupun yang P3K, ditafsirkannya beda. Dan saya melihatnya Bapak Ibu tidak hanya dari sisi mindset, tidak, jiwa korsa kebersamaan teman-teman guru dalam satuan pendidikan itu juga menjadi bagus. Mereka mempunyai komitmen yang tinggi untuk bagaimana meningkatkan sekolah itu betul-betul menjadi sekolah penggerak yang bisa ditiru oleh teman-teman yang lain. Kesempatan bagus dalam pelaksanaan kurikulum merdeka, guru-guru kita diberikan kebebasan untuk melakukan pola pembelajaran yang menyenangkan. Tolong, ini tugasnya jenengan sebagai kepala sekolah. Akhirnya apa Bapak Ibu? Pendidikan karakter yang dicita-citakan oleh kita, bagaimana kita bisa sampai dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila, sulit untuk terwujud manakala teman-teman kita lupa juga terkait dengan sikap perilaku yang perlu dikembangkan oleh teman-teman di sekolah. Nah, ini kami tolong kepada Bapak Ibu sebagai kepala sekolah, sebagai penanggung jawab, sebagai pemimpin di sekolah, sebagai manajer di sekolah, sebagai untuk mengelola informasi, bertanggung jawab mengelola informasi, tolong acak-acak guru-guru kita lebih kepada profesionalisme, tapi juga tidak meninggalkan attitude, sikap perilaku dari teman-teman guru kita. Saya mohon Bapak Ibu, peningkatan jiwa korsa kebersamaan. Sulit rasanya saya tanpa dukungan dari Bapak Ibu untuk bagaimana mengentaskan pendidikan. Secara berjenjang kami mohon ada kebersamaan, ada jiwa korsa dalam memikirkan dunia pendidikan. Jadi skup sekolah, bagaimana Bapak Ibu bisa membuat sebuah kesejukan dalam sebuah sekolah, ketenangan dalam sebuah sekolah. Dalam satu korwil Bapak Ibu bisa bersatu bareng-bareng. Dalam satu kabupaten kita bisa bareng-bareng. Dengan seperti itu apa Bapak Ibu? Harapan saya adanya jiwa korsa itu bisa menjadi sebuah bergaining. Bisa menjadi sebuah berita ini terkait dengan program kegiatan yang harus dilaksanakan.